Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Lailani, NIM H021831, Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Analisis Tipe-tipe Kesalahan Siswa Mengerjakan Soal Trigonometri Kelas 10 SMA Negeri 1 Tinambung. Bab 1, bagian A, latar belakang. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari oleh semua siswa, dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas, dan bahkan juga di perguruan tinggi. Karena matematika merupakan ilmu yang berguna sebagai pengembangan kompetensi, antara lain sebagai sarana berpikir yang sistematis, logis, kreatif, kritis, konsisten, teliti, serta dapat mengembangkan sikap gigih dalam mengembangkan masalah. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Banyak anggapan bahwa trigonometri merupakan cabang yang sulit dipahami oleh siswa, karena dalam trigonometri terdapat banyak rumus, dan rumus tersebut sulit untuk dipahami. Hal ini sesuai dengan yang dialami siswa SMA Negeri 1 Tinambung. Banyak siswa yang mengatakan kesulitan dalam menerima pelajaran matematika, salah satunya materi trigonometri. Siswa banyak mengalami kesulitan terutama pada saat mengerjakan penerapan masalah nyata yang berupa soal cerita yang berkaitan dengan trigonometri. Guru mengatakan bahwa siswa melakukan berbagai macam kesalahan, misalnya salah dalam memahami soal, kurang teliti menghitung, salah dalam penerapan rumus, dan lain-lain. Bagian B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah, yaitu siswa banyak mengalami kesulitan terutama pada saat mengerjakan soal yang berkaitan dengan masalah nyata pada materi trigonometri. Bagian C, fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan pokok masalah yang masih bersifat umum sebagai acuan penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada analisis kesalahan siswa mengerjakan soal yang berkaitan dengan masalah nyata pada materi trigonometri. Bagian D, rumusan masalah. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti menemukan permasalahan yang terjadi sehingga peneliti membuat rumusan masalah. Yang pertama, jenis kesalahan apa yang dialami siswa pada saat mengerjakan soal yang berkaitan dengan masalah nyata pada materi trigonometri. Yang kedua, apa saja faktor penyebab kesalahan tersebut. Bagian E, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui jenis kesalahan yang dialami siswa pada saat mengerjakan soal yang berkaitan dengan masalah nyata pada materi trigonometri. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab kesalahan tersebut. Bagian F, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Pemerintah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan sebagai bahan informasi dan masukan untuk dasar pengambilan suatu kebijakan berkaitan dengan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Sekolah, dalam hal ini Kepala SMA Negeri 1 Tinambung sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan proses pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam usaha peningkatan kualitas sekolah. Guru, dalam hal ini guru bidang studi matematika SMA Negeri 1 Tinambung sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi siswa, agar siswa mengetahui kesalahan siswa pada saat mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan trigonometri. Bagi peneliti, agar peneliti dapat mengetahui kesalahan apa saja yang dilakukan siswa saat mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan trigonometri serta mengetahui penyebab siswa mengalami kesalahan tersebut. Bab 2, tinjauan pustaka. Bagian A, pengertian belajar. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Bagian B, kesulitan belajar.
Menurut Jamara, melihat kesulitan belajar dari dua aspek, yaitu dari sudut internal dan sudut eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama yang sifatnya kognitif atau ranah cipta, antara lain rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi. Yang kedua, yang bersifat afektif atau ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Dan yang ketiga, yang bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Adapun faktor eksternal meliputi yang pertama, lingkungan keluarga, misalnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan perkampungan atau masyarakat, misalnya daerah kumuh dan teman sebaya atau sepermainan yang nakal. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah, misalnya kondisi sarana prasarana sekolah yang tidak memadai atau berkualitas rendah serta letak sekolah yang dekat dengan pasar, sehingga terjadi kebisingan dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Bagian C, langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, memahami masalah. Pada tahap ini, siswa dituntut memahami data yang diketahui dalam soal, memahami apa yang ditanyakan, serta memahami persyaratan-persyaratannya. Yang kedua, memikirkan rencana penyelesaian. Pada tahap ini, siswa menuliskan data yang diketahui pada soal, kemudian memikirkan beberapa tindakan mungkin akan membantu dalam penyelesaian soal. Yang ketiga, menerapkan rencana penyelesaian. Pada tahap ini, siswa melaksanakan rencana yang telah dipikirkan sebelumnya. Setelah itu, siswa diharapkan mengecek kebenaran setiap langkah penyelesaian yang sudah dituliskan. Yang keempat, memeriksa kembali apakah yang dikerjakan sudah benar. Pada tahap ini, siswa memeriksa kembali dan memastikan bahwa ia telah menggunakan semua informasi dan data yang penting. Bagian D, analisis kesalahan. Menurut peneliti, analisis kesalahan dalam matematika adalah penguraian atas suatu pekerjaan siswa yang menyimpan terhadap hal-hal yang dianggap benar. Menurut Rosita mengemukakan bahwa jenis-jenis kesalahan umum yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika antara lain yang pertama, kesalahan konsep, yang kedua, kesalahan menggunakan data, yang ketiga, kesalahan interpretasi bahasa, yang keempat, kesalahan teknis, dan yang kelima, kesalahan penarikan kesimpulan. Bagian E, tinjauan materi trigonometri. Menurut Coral, trigonometri merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Kata trigonometri berasal dari kata trigono yang berarti triangle atau segitiga, dan metro yang berarti measure atau pengukuran. Bagian pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku yang pertama adalah sinus alfa. Yaitu sin alfa sama dengan AC per BC, atau sin adalah sisi depan per sisi miring. Cos alfa sama dengan AB per BC, atau cos alfa itu samping per miring, dan tangen alfa sama dengan AC per AB, atau tan itu depan per samping. Dan untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku yang kedua adalah tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Yang kedua, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nilai perbandingan trigonometri dapat diketahui dengan memanfaatkan segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku sama sisi. Berikut adalah nilai dari sin, cos, dan tan pada sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang ketiga, identitas trigonometri.
Identitas trigonometri merupakan kalimat matematika yang membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan yang melibatkan sudut atau goniometri, yaitu sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Rumusnya dapat kita lihat di sini. Kemudian yang keempat, sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang diumpamakan membentuk garis miring ke atas, sedangkan sudut depresi adalah sudut yang diumpamakan membentuk garis miring ke bawah. Bab 3. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa jenis-jenis kesalahan umum yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika yaitu salah dalam memahami soal, kurang teliti menghitung, salah dalam penerapan rumus, dan lain-lain. Adapun sarannya, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca untuk dapat menyempurnakan makalah ini karena makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Mungkin itulah tadi pemaparan makalah yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.